Shalom. Ini terlalu jauh ya. Biasanya saya di sini, sekarang ada di sini jauh. Ya, puji Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua di bulan Desember, dan ini adalah bulan yang seharusnya kita tidak boleh bersedih dan menangis di dalam bulan ini, karena seharusnya di bulan ini kita bersukacita. Kalau di NTT sana, kalau bulan begini, hewan-hewan ternak-ternak semua sudah pada stres karena pasti akan disembelih. Ya, di bulan ini kita belajar satu tema yang sangat bagus tentang Kristologi, yaitu tentang Yesus Kristus. Dan secara khusus di minggu yang kedua ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus adalah janji Allah yang telah digenapi. Dan perenungan saya pada saat pagi hari ini, saya sudah berikan tema, bisa ditampilkan. Ya, berkat ilahi dalam janji ilahi. Berkat ilahi dalam janji ilahi. Mari kita buka teks kita dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Ini yang di belakang sana bisa lihat ya. Oke. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah teks yang cukup terkenal, tulisan dari salah satu dari rasul atau murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Dan dia dalam teks ini secara khusus di ayat 18 sampai ayat yang ke-25 ini, sebenarnya dia mau menekankan suatu hal, bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari nubuat Nabi Perjanjian Lama, bahwa dia harus lahir dari seorang perawan. Nah, satu hal yang harus kita sadari, bahwa kelahiran Yesus dari seorang perawan ini bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi dadakan atau terjadi tanpa rencana. Allah sudah merancangkan sebelumnya bahwa Yesus Kristus atau Mesias atau Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu, dia harus lahir dari seorang perawan. Misalnya kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Perhatikan bahwa di situ LAI memberikan terjemahan perempuan muda. Nah, tapi dalam teks asli ini adalah terjemahan dari kata al-ma'ah, dan al-ma'ah ini seharusnya diterjemahkan perawan. Seperti itu. Dan nas ini atau teks ini, Yesaya pasal 7 ayat 14 ini kemudian digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus seperti teks yang sudah kita baca tadi. Jadi kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan itu
menggenapi nubuatan-nubuatan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Dan tergenapinya nubuatan-nubuatan itu membuktikan bahwa kitab suci yang kita punya adalah kitab suci yang benar dan tanpa salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang terhadap kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab suci. Karena firman Tuhan, kitab suci pasti benar dan tidak salah. Nah, kalau kita baca dalam ayat 18, di situ dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ayat 18, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, coba amati teks ini baik-baik. Pada waktu itu Maria dengan Yusuf sudah bertunangan, tapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Tiba-tiba Maria hamil. Nah, ini suatu masalah. Masalah yang cukup berat. Baru bertunangan, belum menikah, belum hidup sebagai suami istri, tapi Yusuf punya tunangan ini hamil. Dan hamilnya ini bukan karena perbuatan Yusuf, karena mereka belum hidup sebagai suami istri. Ini masalah berat bagi kedua orang ini, bagi Yusuf dan Maria. Ini sebuah masalah yang cukup berat. Bagi Maria di Israel itu, kalau ada perempuan yang ketahuan hamil di luar nikah, belum bersuami, itu satu masyarakat di Israel itu bawa dia ke tengah kota, terus semua harus lempar dia dengan batu sampai dia mati. Jadi ini masalah berat bagi Maria. Lalu bagi Yusuf ini juga pertemuan bagi dia. Tiba-tiba dia tahu dia punya tunangan hamil. Ini masalah kan? Dia sudah sangat mencintai Maria dengan tulus hati, ya. Dia sudah mungkin mereka pacaran mungkin sudah lama, sudah saling komitmen, mungkin nanti akan mau menikah. Tiba-tiba dia hamil. Nah, ini dia pasti rasa sedih, dan juga dia juga pasti akan merasa bahwa ini perempuan hianat saya. Dia tidur dengan siapa ini? Nah, kalau kita yang baca sekarang, kita tahu bahwa kehamilan Maria ini terjadi karena Roh Kudus. Tapi bagi Yusuf pada waktu itu belum tahu kalau Maria ini hamil dari Roh Kudus. Walaupun Maria ngomong bilang, Yusuf, saya ini lahir bukan karena hasil persetubuhan dengan laki-laki. Apakah Yusuf percaya? Tidak mungkin. Bayangkan misalkan Mas Febri, ya, Mas Febri punya pacar. Tiba-tiba dia punya pacar datang, beb, aku hamil, tapi kamu gak usah khawatir, saya hamil dari Roh Kudus. Kira-kira percaya? Tidak mungkin. Zaman sekarang ini kalau ada orang hamil di luar nikah dan bilang saya hamil dari Roh Kudus, ini orang gila. Nah, jadi ini suatu pergumulan yang cukup berat bagi kedua orang ini, baik bagi Yusuf maupun bagi Maria. Tentu Yusuf ini sangat kecewa. Itulah sebabnya dalam ayat 19 bagian yang terakhir di situ dikatakan dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini keputusan yang bagi kita wajar, ya. Kalau orang ketahuan dia punya pacar atau dia punya tunangan hamil luar nikah, ya itu berat. Ya pasti tidak ada pilihan lain selain mau meninggalkan dia, mau. Namun ada hal yang menarik dari teks ini, dari ayat 19 ini. Perhatikan di situ, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mengapa di sini Yusuf dikatakan dia mau menceraikan Maria, tapi dengan diam-diam? Ternyata Yusuf ini tidak sama seperti laki-laki pada umumnya. Dia ini mencintai Maria dengan tulus. Perhatikan, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Berarti orang ini dia betul-betul mengasihi Maria. Walaupun dia sudah lihat fakta bahwa Maria ini tiba-tiba hamil dan secara tidak wajar, tapi Alkitab mengatakan bahwa Yusuf sangat tulus hatinya, sehingga dia mau menceraikannya dengan diam-diam. Nah, dan karena itu dikatakan bahwa karena Yusuf ini tulus hatinya, dia tidak mau mencemarkan
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, apa maksudnya Yusuf tidak mau menceraikan istrinya di depan umum? Nah, mungkin Yusuf ini punya pertimbangan. Pertimbangannya ini tafsiran saya. Nah, kalau saya ceraikan Maria, dia akan, kan mungkin Maria sudah menjelaskan bahwa bayi yang dalam kandungannya ini bukan hasil dari persetubuhan laki-laki, mungkin sudah menjelaskan. Tapi kan itu tidak masuk logika. Jadi kalau Yusuf bilang, kalau seandainya saya ceraikan, ini nanti Maria ini yang nanti susah, dia pasti akan dikucilkan oleh semua masyarakat, karena kemana-mana dia bawa bayi, tapi tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi ini tafsiran saya, mungkin Yusuf berpikir seperti itu. Orang-orang akan memandang hina dan memandang rendah kepada Maria. Dan kalau anak ini lahir, siapakah yang akan menjadi bapak? Jadi ini pertimbangan saya. Jadi itulah sebabnya dikatakan bahwa Yusuf ini tulus hatinya. Dia tidak mau menceraikan. Artinya dia sangat mencintai Maria. Dia terima Maria, walaupun Maria hamil tanpa berhubungan dengan Yusuf. Nah, meskipun demikian, Yusuf tetap berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, tapi coba kita perhatikan ayat selanjutnya, di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi di sini ketika Yusuf mau mempertimbangkan, saya ceraikan dia tapi secara diam-diam, tapi malaikat Tuhan datang bilang kepada dia, tidak usah ceraikan, nikah saja dengan dia, karena anak yang di kandungannya itu dari Roh Kudus. Artinya apa? Sebenarnya malaikat Tuhan ini mau menyampaikan kepada Yusuf bahwa bayi yang di kandungan ini harus lahir dari seorang perawat. Kristus Sang Juru Selamat tidak boleh lahir secara wajar seperti kita manusia. Ingat, Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, tapi kelahirannya tidak boleh lahir secara wajar seperti kita manusia. Mengapa demikian? Saya kasih dua alasan. Alasan yang pertama adalah, kalau dia lahir sebagai hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, maka dia tidak bisa menjadi Allah manusia. Kalau Yesus lahir sebagai hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, maka Yesus tidak bisa menjadi Allah sekaligus manusia. Perhatikan, kekristenan yang injili, kekristenan yang benar, itu percaya bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Perhatikan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini mau menekankan Yesus dari sisi manusia yang saya tandai warna biru itu. Tapi kemudian namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang biru itu mau menekankan kemanusiaan Kristus, yang merah itu mau menekankan keilahian atau kealahan Kristus. Jadi Yesus harus lahir ke dalam dunia memiliki dua natur ini, manusia dan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus itu adalah sang firman. Berarti kalau saya garis merah itu menekankan sisi bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi kemudian ayat 14, firman itu, Yesus itu telah menjadi manusia. Yang merah itu adalah kealahan dan yang biru itu adalah
kemanusiaan. Jadi Yesus itu harus lahir dengan menjadi juru selamat. Syaratnya ada dua. Dia harus adalah Allah dan dia juga harus manusia. Mengapa ini penting demi penebusan manusia? Saya kasih beberapa kutipan. Yang pertama dari John Wesley Brill, dia mengatakan, oleh sebab ia manusia, dapatlah ia mengadakan pendamaian. Oleh sebab ia Allah, maka pendamaian itu sangat berharga. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita dengan Allah. Satu komentar lagi dari salah seorang penulis yang terkenal namanya Charles Riley, dia mengatakan, ia harus menjadi manusia agar ia bisa mati, dan ia harus tetap Allah agar menjadikan kematian itu sebagai pembayaran lunas atas dosa. Kita dilahirkan ke dalam dunia ini atas persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, atas persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Maka kita benar-benar adalah manusia dan hanya bisa menjadi manusia saja. Kalau Kristus hanya lahir sebagai hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, maka apa bedanya Kristus dengan kita? Dia hanya akan menjadi manusia saja seperti kita pada umumnya. Tapi Alkitab berkata bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, maka dia adalah Allah dan manusia. Karena itu Yesus perlu dilahirkan secara ajaib melalui seorang perempuan tanpa seorang laki-laki. Dia harus lahir tanpa laki-laki supaya dia tetap Allah, tetapi dia harus dari perempuan supaya dia tetap manusia. Tanpa laki-laki tetapi harus perempuan, maka tidak bisa tidak, Yesus harus lahir dari seorang perawan. Jadi kelahiran Kristus dari seorang perawan berguna untuk statusnya yang unik, bahwa dia adalah Allah manusia, di mana status Allah dan manusia dalam diri Yesus ini sangat penting dan sangat berguna bagi penebusan kita. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kalau Yesus lahir sebagai hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat manusia. Kalau Yesus lahir sebagai hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, Yesus tidak bisa menjadi juru selamat manusia. Mengapa Yesus tidak bisa menjadi juru selamat manusia kalau dia lahir sebagai hasil dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan? Ingat bahwa syarat juru selamat itu adalah tanpa dosa. Asal ada satu dosa saja, dia tidak layak jadi juru selamat. Dan karena kalau sang juru selamat itu berdosa, bagaimana dia mau menebus manusia yang sama dengan dia? Tidak bisa. Jadi Kristus harus lahir tanpa dosa. Masalahnya adalah sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, semua keturunannya otomatis berdosa walaupun tidak pernah berbuat dosa. Perhatikan Roma pasal 5 ayat 12, 18 dan 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 18 bagian A. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa. Tidak ada keturunan manusia yang bisa jadi manusia tanpa dosa. Semua keturunan manusia berdosa. Harimau melahirkan harimau. Bayi harimau itu binatang buas 1 bulan. Binatang buas. Singa melahirkan singa. Bayi singa itu binatang buas. Binatang buas. Tapi dia sudah bisa menerkam kambing? Belum bisa. Tapi kenapa dia bisa jadi, kita bisa bilang dia buas? Karena dia keturunan binatang buas. Walaupun dia belum bisa menerkam kambing, dia belum bisa menerkam
apalah bisa begitu, babi atau apa, tapi naluri dosa dia, naluri buas dia itu sudah ada di dalam dirinya. Nah, kita semua yang hadir pada saat ini sedang tidak mencuri kan, atau ada yang tidak sedang melakukan dosa kan? Tapi kita semua yang hadir di sini status kita apa? Orang berdosa. Ingat, kekristenan itu berdosa itu bukan karena kita berbuat dosa. Alkitab bilang sejak dalam kandungan ibu pun kita sudah berdosa. Kenapa? Karena kita semua mewarisi sifat, mewarisi naluri dosa dari orang tua kita. Bahkan kita mewarisi sifat dosa dari Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya otomatis berdosa. Jadi kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita berdosa karena status kita adalah keturunan orang berdosa. Jadi tidak ada keselamatan di dalam orang dengan mengandalkan perbuatan baik. Dia mau berbuat baik bagaimana? Seandainya pun sepanjang hidupnya dia tidak pernah melakukan dosa, tapi dia punya sifat dan naluri dosa, dan sifat naluri dosa itu yang diperuntukkan kepada dia harus masuk neraka. Nah, kalau Yesus lahir secara wajar, hasil persetubuhan antara perempuan dan laki-laki, maka dia otomatis mewarisi sifat dosa ini, dan demikian Yesus tidak layak untuk menjadi penebus manusia yang berdosa. Karena itu Yesus tidak boleh lahir sebagai hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Tapi bukankah Yesus itu juga tetap lahir dari perempuan Maria yang juga adalah orang berdosa? Berarti Yesus mewarisi sifat naluri dosa dari Maria? Tidak. Kenapa tidak? Karena di ayat yang ke-18 tadi situ dikatakan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, jadi di sini Roh Kudus berperan penting untuk mensucikan Yesus sejak di dalam kandungan, sehingga pekerjaan Roh Kudus inilah yang akhirnya membuat Yesus lahir sebagai seorang manusia tanpa dosa. Walaupun dia lahir dari manusia, tapi ada pekerjaan Roh Kudus yang sudah mensucikan Yesus sejak dalam kandungan, membuat dia tidak sama sekali berdosa. Dan karena itu Yesus layak menjadi juru selamat manusia. Nah, kita sudah melihat data bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah penggenapan dari janji yang telah dibuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, dan bagaimana pentingnya kelahiran Kristus yang ajaib dari seorang perawi. Lalu berkat apa saja yang kita bisa peroleh, kita bisa dapatkan dari penggenapan janji Alkitab bahwa Yesus harus lahir dari seorang perawan. Yang pertama adalah berkat keselamatan. Pertama adalah berkat keselamatan. Perhatikan ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di sini malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria itu harus diberikan nama Yesus. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang diberikan langsung oleh Allah. Dan kalau nama itu diberikan langsung kepada Allah, biasanya kalau ada tokoh penting dalam Alkitab yang namanya langsung diberikan oleh Allah, maka nama itu pasti berkaitan dengan pribadi dia, atau visi dia, atau karya-karya dia. Misalnya dalam Kejadian pasal 17 ayat 5 itu Abraham akan disebut bapa orang percaya. Itu nama yang diberikan langsung oleh Allah, bahwa kamu adalah Abraham karena kamu akan menjadi bapa orang yang banyak. Kemudian ada nama Ismail. Beberapa waktu di persekutuan wanita saya pernah bahas tentang Ismail. Ismail itu artinya Tuhan mendengar atau memperhatikan penindasan yang terjadi atas diri saya. Kemudian ada nama Israel. Israel itu artinya menang setelah bergulat dengan Allah. Nah, terus di teks kita bahwa Yesus itu harus diberikan nama Yesus. Apa artinya Yesus?
Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu Yosua atau Yehosua. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Yosua, Yosua sama dengan Yesus. Dan Yesus atau Yosua ini artinya menyelamatkan. Jadi Yesus artinya menyelamatkan. Nama yang diberikan oleh Allah kepada Yesus itu berkaitan dengan karya yang akan dikerjakan Yesus, yaitu menyelamatkan atau menebus manusia dari dosa dan membawa kepada hidup yang kekal. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teks kita mengatakan demikian. Ini berarti bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk membawa berkat keselamatan bagi umat manusia. Tapi perhatikan ayat 21 dari Matius pasal 1. Ayat 21 di situ dikatakan, ia akan melahirkan kembali Pak. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Garis bawahi kata umatnya. Kata umatnya di sini adalah ini mengandung pengertian bahwa orang-orang yang termasuk dalam umatnya ini adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus karena mereka percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan satu-satunya untuk keampunan dosa manusia. Ayat yang terkenal yang menjadi ayat hafalan kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu biasa mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tanpa melalui Yesus tidak ada satu orang pun yang bisa pergi ke surga. Tanpa melalui Yesus, tanpa iman kepada Yesus Kristus sebagai satunya Tuhan dan Juru Selamat, semua orang akan pergi ke neraka. Hanya dengan iman dan percaya kepada Yesus, orang bisa selamat dan diampuni dosanya dan bisa pergi ke surga. Ayat yang terkenal Yohanes pasal 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia telah mengeluarkan anaknya tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 mengatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Ini adalah sebuah berkat yang sungguh sangat luar biasa, bahwa kelahiran Yesus ke dalam dunia membawa sebuah berkat bagi kita. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Setiap orang yang mau percaya kepada Yesus dan terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti akan diselamatkan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia punya status berdosa dan harus dilemparkan ke dalam neraka. Namun berita Natal memberikan kita sebuah sukacita dan kebahagiaan. Melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia, ada sebuah berkat yang ditawarkan, yaitu keselamatan, hidup yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepada dia. Barang siapa percaya kepada Kristus pasti selamat dari hukuman dosa di neraka dan hidup kekal di surga. Oleh sebab itu, Natal adalah momen yang tepat untuk terima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu berkat yang pertama, berkat keselamatan. Berkat yang kedua adalah berkat penyertaan. Berkat yang kedua adalah berkat penyertaan. Kita lihat di ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ayat ini mengungkapkan bahwa bayi yang dikandung dan akan dilahirkan oleh Maria itu akan disebut Immanuel. Kata Immanuel ini berasal dari bahasa Ibrani Emmanuel, dan kata ini muncul 3 kali dalam seluruh kitab suci. Yang pertama itu yang sudah tadi, itu Matius pasal 1 ayat 23. Kedua itu dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan akan menamakan dia Immanuel. Kemudian yang ketiga itu dalam Yesaya pasal 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher,
dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi kata Immanuel ini muncul 3 kali dalam seluruh kitab suci. Dan kata Immanuel ini sebenarnya terbentuk dari 2 kata. Yang pertama itu Imanu dan El. Imanu itu dari 2 kata lagi, Im dan Nu. Im itu menyertai, Nu itu adalah kata ganti orang pertama jamak kita. Jadi Imanu artinya menyertai kita. Kemudian El itu singkatan dari Elohim atau Eloah yang berarti Allah. Im artinya menyertai, Nu artinya kita. Imanu menyertai kita, ditambah El, Allah berarti Allah menyertai kita. Jadi nama Immanuel ini artinya adalah Allah menyertai kita. Dan penggenapan ini, Immanuel ini terjadi di dalam Kristus Yesus dalam Matius pasal pertama ayat 23 seperti yang sudah kita baca tadi. Nah, nama Immanuel ini diberikan kepada Kristus ini berkaitan dengan salah satu fungsi Yesus, yaitu sebagai keimamatan, sebagai imam besar. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah imam, bahkan dikatakan bahwa dia adalah imam besar. Ibrani pasal 14 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi Yesus itu adalah imam besar kita. Dan imam di sini berfungsi sebagai perantara antara Allah dan manusia. Dan dengan demikian, kalau Yesus Kristus adalah imam besar kita, berarti Yesus itu adalah perantara, jembatan yang menghubungkan antara kita manusia berdosa dengan Allah. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita semua percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sekaligus manusia. Maka dengan demikian Yesus itu dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara antara Allah dan manusia. Yesus berdiri di hadapan manusia sebagai Allah, dan dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Yesus mewakili Allah di hadapan manusia, dan Yesus mewakili manusia di hadapan Allah. Dia menarik Allah kepada manusia, dan dia menarik manusia kepada Allah. Itulah Immanuel. Di sini letak kesempurnaan. Yesus itu sempurna sebagai perantara antara manusia dengan Allah, di mana dia memperdamaikan manusia dengan Allah melalui pribadinya. Dengan kata lain, melalui Yesus manusia dan Allah bisa bertemu. Manusia tidak bisa bertemu dengan Allah tanpa Yesus. Yesus adalah mediator yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Allah. Dosa sudah menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Tetapi di dalam Kristus manusia bisa datang kepada Allah, yang datang kepada Dia. Itulah sebabnya pada peristiwa penyaliban, Yesus tergantung di salib di antara surga dan dunia. Dia tergantung di antara surga dan dunia. Dia ditolak oleh Allah dan manusia, tetapi melalui dia menjadi jembatan dan jalan sekaligus titik fokus yang merupakan pertemuan antara kedua pihak yang telah lama bermusuhan, yaitu manusia dan Allah. Yesus adalah Allah dan manusia, dan statusnya ini unik, berfungsi untuk memperdamaikan atau menjembatani kita dengan Allah. Tadinya manusia terpisah dengan Allah akibat dosa, tapi sekarang Allah dan manusia sudah bersama-sama, dan Allah menyertai manusia di dalam Kristus Yesus. Itulah Immanuel. Tapi kita bersyukur bahwa Allah hadir ke dalam dunia di dalam Kristus Yesus, dan dia menjadi jembatan untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah.
Nah, menarik bahwa di dalam Matius ini janji Allah menyertai itu diulang sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di ayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada sekalian bangsa. Tapi sebelum dia naik, dia bilang apa? Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus datang ke dalam dunia memberikan jaminan bahwa Allah menyertai. Namun sebelum dia meninggalkan dunia, dia berjanji bahwa dia akan tetap menyertai. Artinya apa? Yesus sudah menyertai, sedang menyertai, dan akan terus menyertai kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi berbagai tantangan dalam dunia ini. Kenapa? Karena kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, pencipta segala-galanya, apalagi yang kita perlu takut? Dia bersama kita, dia menyertai kita. Saat kita susah, dia ada. Saat kita sedih, dia ada. Saat kita kaya, dia ada. Saat kita miskin, dia ada. Saat kita punya pergumulan-pergumulan tertentu, dia tetap ada. Kenapa? Karena dia adalah Allah Immanuel yang akan terus dan senantiasa menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada dalam masalah. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun saat ini kita sedang menghadapi tantangan COVID. Seandainya kita nanti misalkan ada yang terpapar COVID, dia tidak akan berhenti menyertai kita. Dia akan tetap terus menyertai kita karena dia sudah janji. Dia akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Allah selalu menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Natal membawa berita sukacita bagi kita. Natal adalah penggenapan dari janji Allah bagi kita, yang di dalamnya kita memperoleh berkat. Berkat ilahi dalam janji ilahi. Yang pertama, berkat keselamatan bagi yang mempercaya kepada Dia. Yang kedua, berkat penyertaan. Allah selalu menyertai kita di dalam Allah yang kita kenal dengan Immanuel, yang akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat mempersiapkan diri memasuki Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari warga jemaat yang ini sudah dibagikan melalui grup WA ataupun lembaga warga yang sudah Bapak Ibu terima kasih. Nanti sore kembali akan diadakan ibadah yang kedua, akan dimulai pada pukul 5 sore, di mana ujian akan dilayani oleh Kiai Kaswati, Ibu Siwoyani, dan Ibu Ana. Sedangkan SD akan dilayani oleh Saudara Ina. Firman Tuhan kembali akan dilayani oleh Saudara Stephen Roberto. Musik akan dilayani oleh Saudara Veronica, Bapak Eko, dan Bapak Samuel. Dan khusus untuk ibadah jadi single dan benji nanti sore diliburkan. Dan pada hari Selasa kembali kali ini akan diadakan posko malam di mana tugas oleh Ibu Murtita. Dan pada hari Rabu posko Kristen akan mengadakan ibadah secara online, di mana teman-teman akan dilayani oleh diaken Kristian Kasih. Dan hari Kamis Pastor Kristen juga akan mengadakan ibadah secara online, di mana teman-teman akan dilayani oleh Bapak Firman Prabowo. Hari Jumat juga KPK akan mengadakan ibadah secara online, di mana teman-teman akan dilayani oleh Pengatua Suwarno. Terus hari Sabtu pagi pada pukul 9 di tempatnya akan diadakan persekutuan pagi, di mana teman-teman akan dilayani oleh Ibu Titi. Menginjak pada
laporan pengembangan ketiga bersyukur kita mengalami status sebesar 17.205.900 rupiah. Untuk laporan keseluruhan sampai dengan tanggal 6 Desember 2020, perseluruhan sudah turun sebanyak 4.810.000 rupiah. Dan perhatian, untuk laporan keuangan dari baru kita masih mengalami defisit, yaitu sebesar 9.170.000 rupiah. Ya, kita menginjak kepada orang khusus kepada jemaah majelis dan seluruh jemaah yang ada semua mengucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Roberto ya, selama kita pagi ini melayani firman Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menambahkan hikmat pewahyuan dan memberkati studi saudara Stephen mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan dan siap diutus pernah kedua tahun saudara Tuhan. Minggu ini merupakan minggu kedua bulan Desember dan jemaat masih diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan. Mari kita membalikan dan percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat dalam kita. Amplop persetujuan dapat diambil di depan dan Bapak Ibu saudara nanti bisa ibadah bisa masukkan ke kotak persetujuan. Gereja sama sudah semua memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara yang ingin memberikan persembahan untuk acara hari baru. Sama juga amplop persembahan hari baru dapat Bapak Ibu ambil di meja depan dan dapat masukkan ke kotak persembahan. Kami mengundang pria dan wanita gereja sama sudah semua untuk hadir dalam latihan kerja bersama PPK besok pada hari Senin 14 Desember pukul 18.30. Monggo Bapak Ibu saudara yang rindu untuk bersama-sama Tuhan melalui pujian boleh hadir bersama pada hari Senin pukul 18.30. Kemudian kami keluarga besar ya semua mengucapkan selamat atas kelahiran Gabriel Kesehatan, putra dari Bapak Jenny Mahdika dan Ibu Ida Pratiwi yang lahir pada tanggal 4 Desember 2020. Demikian kalau ada berita kita semua, mungkin ada kabar dari Bapak Ida. Ya, terima kasih telah saudara. Ya, terima kasih untuk proper. Ada beberapa yang saya tambahkan. Pertama adalah untuk Natal, ya. Jadi Natal kita akan ibadah Natal tanggal 24 Desember. Jadi malam Natal 24 Desember jam 6 sore. Ya, karena beberapa informasi masuk bahwa sudah libur 24 ya, sehingga 24 Desember kita akan melakukan ibadah jam 6 sore. Dan untuk tutup tahun kita akan ibadah tanggal 31 Desember jam 7 malam ya, jam 7 malam untuk ibadah tutup tahun. Dan yang ketiga, selamat Natal juga untuk Steve, karena Steve ini besok Senin kembali ke Jogja dan baru balik lagi tanggal 23 ya, karena beliau juga ada nakalan kampus ya. Nanti di YouTube juga ya? Enggak ya? Kalau di YouTube juga kita bisa lihat juga Steve ya. Oke. Dan itu saja tambahan dari saya. Saya berharap kita semua bisa tetap melakukan protokol kesehatan ya, karena ya puji Tuhan lah, tapi Steve sampaikan kepada kita punya imam besar yang melampaui langit ya, bukan dipanggil polisi ya, imam besar kita melampaui langit ya. Dan karena itu kita juga tetap mau merayakan Natal, tapi jangan lupa
protokol kesehatan. Ya, saya ingatkan karena tanggal 24 Desember tentunya akan lebih banyak dari ini, ya, lebih banyak dari ini. Ya, oke. Maaf, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Saya kayaknya belum memperkenalkan siapa ya? Taufik sudah ya? Taufik sudah ya? Taufik selamat datang lagi ya. Oke, kalau sudah semua sudah pernah datang ke sini, puji Tuhan. Ya, mari kita bagi berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan doa syukur, ya.